Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Udah pada sarapan belum? Udah ya. Sumpah guru kalau mau berangkat sekolah harus sarapan. Kenapa? Biar belajarnya fokus dan semangat. Oke. Coba sekarang anak-anak berdiri dulu, semua berdiri. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Pak Guru mau ngecek nih semangatnya anak-anak semua. Yo, tepuk semangat. Semangat, semangat. Jangan lupa kita semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu ya. Berdoa. Kelasnya dipimpin berdoa dimulai. Amin. Ya, semoga dengan kita awali doa, ilmu yang akan kita dapat semoga bermanfaat, dan apa yang sudah kita dapat juga semoga bermanfaat. Amin. Ya. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru mau tanya dulu. Pak Guru nggak bakal bosan-bosan akan nanyain tentang sholat kalian. Ya, siapa yang udah bisa sholat subuh? Acu. Ya, itu kenapa Lina nggak sholat subuh? Oh, lagi halangan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau lagi halangan memang nggak boleh sholat. Ya, terus jaga sholatnya ya, anak-anak. Oke. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya keberagaman, subtema 2, pembelajaran ke-3. Ya. Oi, Pak Guru sampai lupa. Pak Guru mau absen dulu nih. Pak Guru mau absen anak-anak semua dulu. Berangkat semua ya, hari ini ya. Iya, berangkat semua, alhamdulillah. Terus oke, langsung saja kita mulai pelajarannya. Udah siap? Ya, semangat dulu, semangat. Bagus. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya dulu, siapa yang di sini suka permainan? Permainan apa aja? Siapa? Wah, rata-rata pada suka semua ya. Ya, yang perempuan suka apa? Wah, main masak-masakan. Gak apa-apa, yang penting mainannya enggak berbahaya. Nah, anak-anak semua, sekarang Pak Guru mau menjelaskan tentang permainan. Wah, permainan apa? Ini permainan bakiak. Namanya permainan bakiak. Udah pada dengar permainan bakiak? Udah pada main? Biasanya bakiak ini itu dipermainkan dan diperlombakan pada 17 Agustus. Itu biasanya ada lomba bakiak. Ada yang mau ikut? Coba ngacung. Belum pernah ikut semua? Nah, nggak apa-apa. Sekarang Pak Guru akan mengasih tahu bagaimana cara bermain bakiak. Nanti setelah ini kita bakal main bareng-bareng di luar ya. Tapi sebelum itu Pak Guru mau kasih tahu dulu bagaimana cara main bakiak. Anak-anak semua jumlahnya berapa? 30. 30 nanti berarti Pak Guru mau bikin 10 kelompok. Satu kelompok isinya 3 orang. Ya, benar nggak? 3 kali 10 berapa? 30. Ya, cara main bakiak. Lihat nih, di bakiak ini itu seperti ada 3 sandal. 1, 2, 3. Jadi nanti masing-masing kelompok itu ada 3 orang. Kemudian nanti setiap kelompok nanti itu menentukan siapa yang mau di depan, siapa yang mau di tengah, dan siapa yang mau di belakang. Harus ditentukan dulu. Nah, setelah ditentukan, nanti anak-anak per kelompok itu ada yang mengaba-aba. Salah satu orang mengaba-aba. Misalkan kanan, kiri, kanan, kiri, seperti itu ya. Harus ada aba-aba. Soalnya nanti kalau nggak ada aba-aba, kalau yang satu kanan tapi yang di belakang kiri malah jatuh. Makanya harus ada aba-abanya. Itu nanti ditentukan dulu siapa yang di depan, di tengah, di belakang. Yang pertama, yang kedua nanti ditentukan siapa yang mau aba-aba, yang mau ngasih aba-aba itu siapa.
Nah kemudian yang ketiga, yang di belakang itu megang punggung temennya. Nah seperti ini ya, tuh seperti ini, pegang punggungnya ya, biar kompak seperti itu. Nah setelah itu baru nanti yang mengaba-aba mulai jalan. Harus bilang dulu kanan, kiri seperti itu, biar kompak langkahnya, biar enggak jatuh. Nah setelah sudah bisa jalan bareng-bareng, siapa yang duluan mencapai garis finish maka dialah pemenangnya. Ya simpel ya mainnya ya, simpel. Makanya nanti Pak Guru bakal bagi-bagi kelompok dulu, setelah itu baru kita main di luar. Yuk sekarang Pak Guru. Oke, nah, sekarang coba Pak Guru mau mengetes pendengaran kalian. Pendengaran kalian itu masih sehat apa enggak? Coba semuanya merem dulu. Merem ya. Sekarang coba tebak ini bunyi apa? Iya, bunyi tepukan tangan. Kalau ini kejam ya, katanya merem. Iya benar, tepukan ke papan tulis. Ya sekarang buka matanya. Anak-anak sekalian, kalian tahu nggak kenapa kok kita bisa mendengar bunyi ya? Kenapa kok kita bisa membedakan bunyi tepuk tangan terus bunyi ini papan tulis? Kira-kira ada yang tahu kenapa? Coba ngacung kalau ada yang tahu. Iya, karena telinganya masih sehat. Wah, itu jawabannya yang bagus. Ya benar. Kalau juga kalau telinganya udah nggak sehat pasti nggak bisa dengar. Ya, cuk, bagus. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengetahui kenapa kok kita bisa dengar ya suara-suara Pak Guru ngomong, kok bisa kalian dengar, Pak Guru tepuk tangan, kok bisa kalian dengar, itu kenapa ya? Sebelum kita membahas itu, Pak Guru akan kasih tahu dulu nih. Sebenarnya di dalam telinga kita itu ada apa aja sih? Ya, nih Pak Guru punya gambarnya. Ya, kalian boleh lihat. Kalian boleh lihat sendiri-sendiri. Tadi kan Pak Guru udah kasih satu-satu. Ya, coba kalian lihat sendiri-sendiri. Nah, dari luar dulu. Nah ini yang kesini, yang masuk ke sini itu namanya saluran suara luar. Nih yang di sini dan ini namanya saluran suara luar. Ini apa namanya Pak Guru? Ini namanya daun telinga. Ini daun telinga. Kemudian masuk lagi ke dalam. Nah masuk lagi ke dalam pol itu namanya gendang telinga. Namanya apa? Gendang telinga. Yang paling pol dalam gendang telinga. Nah, di atasnya gendang telinga ada apa? Namanya maleus. Namanya apa? Maleus. Nah, terus di samping maleus ada apa? Ada infus. Namanya infus. Nah, tuh. Terus di bawahnya infus, paling bawah ada apa? Rongga gendang. Nah, tuh lihat ya gambarnya. Ada rongga gendang. Terus yang kayak tali itu apa? Yang kayak tali bulat-bulat ini, yang warna biru apa namanya? Namanya jendela oval atau stapes. Ya, stapes itu terhubung ke jendela oval. Nah, terus apalagi di bawahnya stapes ada apa? Jendela bulat ini. Nah, namanya jendela bulat. Nah, terus saluran yang ke sini, ini ada saluran lagi kan, namanya saluran eustasia. Saluran apa? Saluran eustasia. Terus ini kok kayak sikut Pak Guru, namanya apa? Namanya ruang sikut. Kok dinamai ruang sikut ya? Ya karena ini mirip cangkang sikut. Ya. Kemudian ada lagi saraf ruang sikut. Nah, terus ada lagi saraf vestibula. Saraf apa? Vestibula. Kemudian di atasnya saraf vestibula itu ada apa? Saluran setengah lingkaran. Ya, karena ini cuma setengah lingkaran. Ya, namanya udah pada hafal ya. Coba nanti besok Pak Guru mau ngetes nih. Kalian hafal nggak nama-nama ini? Nanti Pak Guru suruh hafalin ya. Ya, coba dia hafalin. Ini yang namanya apa? Ini namanya apa? Pokoknya sekarang cuma untuk pengenalan bahwa di rongga telinga kita itu, di bagian telinga kita itu sebenarnya ada apa aja. Ya, ini dia nama-namanya. Ada saraf
rosacea, terus ada incus, malleus, dan teman-teman lain. Nah, udah paham ya? Kalian yang penting sekarang kenal dulu sebenarnya di rongga telinga kita itu ada apa aja, Mas. Intinya kalian kenali dulu. Setelah kenal, baru kita bahas kenapa sih kok kita bisa keluar, kenapa kok kita bisa mendengar, kenapa sih kok aku bisa mendengar katanya Pak Guru, kok aku bisa mendengar tepukan tangannya Pak Guru. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, jadi proses untuk kita bisa mendengar suara, lalu kemudian kita bisa nebak, oh itu suara tepukan tangan, itu ada 4 proses ya. Ada berapa? 4 proses. Coba diperhatiin. Yang pertama, daun telinga itu menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Nah, Pak Guru ngomong kan, daun telinga menangkap gelombang suara Pak Guru, kemudian oleh daun telinga itu dimasukkan, diteruskan ke telinga bagian dalam. Nah, apakah cukup sampai di situ? Belum. Terus selanjutnya yang kedua, nah gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Nah, yang gelombang bunyi Pak Guru bilang, terus gelombang bunyinya diserap oleh daun telinga ke dalam, lalu di dalam berubah menjadi sebuah getaran. Nah, paham ya prosesnya ya? Pertama adalah daun telinga menangkap gelombang bunyi lalu dimasukkan ke dalam, lalu di dalam diubah menjadi sebuah getaran. Terus yang ketiga, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Nah, dari gelombang tadi kemudian masuk dirubah menjadi sebuah getaran. Nah, di dalam getaran tadi, getaran tersebut itu diperkuat lagi, diteruskan lagi ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Jadi di dalam udah dijadikan getaran, kemudian masuk lagi, diperkuat lagi menjadi impuls saraf. Nah, langkah selanjutnya setelah menjadi impuls saraf, lalu impuls saraf itu setelah menjadi impuls saraf, lalu impuls saraf itu diteruskan ke otak. Nah, makanya dari situlah kita bisa menebak, kita bisa mendengar, kita bisa tahu, oh ini suara Pak Guru, misalnya, oh ini suaranya Lina, oh ini suaranya Denny, oh ini suaranya Budi. Nah, itu melalui empat proses. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi suara gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian dimasukkan ke dalam, kemudian di dalam diubah menjadi sebuah getaran. Nah, lalu getaran yang telah diubah tadi diperkuat lagi, getarannya dijadikan impuls saraf. Nah, setelah menjadi impuls saraf ini diteruskan ke otak, sehingga kita bisa tahu sehingga kita bisa tahu dan bisa menebak, oh ini suara ini suara ini suara ini. Nah, itu melalui empat proses. Nah, paham ya? Tahu ya urutannya ya? Ya, terus. Nah, kemudian Pak Guru, ada yang mau tanya nggak sebelumnya? Ya, siapa? Lina nanya kenapa? Bagus, pertanyaan yang bagus. Pak Guru, bagaimana supaya kita bisa menjaga telinga tetap sehat? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Caranya kita harus sering-sering membersihkan telinga, terus sering-sering membersihkan kotoran yang ada di telinga ya. Kemudian jangan pernah ngubek-ngubek telinga pakai jari, karena tangan kita itu takut ada kumannya. Jangan pernah dimasukkan ke telinga, mbok nanti jadi sarang kuman, nanti malah jadi penyakit ya. Jangan pernah menggoreng-goreng telinga pakai tangan, nggak boleh, kan udah ada alatnya sendiri, pakai cotton bud ya. Kemudian bersihkannya itu paling tidak seminggu 2 atau 3 kali ya, harus sering dibersihkan. Nah, terus saran Pak Guru, jangan pernah sering pakai alat ini. Ada yang tahu ya Pak? Handset, benar sekali. Nggak boleh sering-sering pakai ini. Kalau pakai ini juga volumenya jangan terlalu kebesaran, nggak boleh, karena nanti akan merusak gendang telinga dan telinga bagian-bagiannya yang lain. Dari itu jangan pakai ini lama-lama,
boleh pakai, tapi nggak boleh lama-lama, dan volumenya jangan terlalu keras karena nanti akan menyebabkan telinga rusak. Dan jangan sampai ditinggal tidur. Kan biasanya ada tuh yang pakai handset ditinggal tidur, itu nggak boleh, bahaya untuk telinga. Itu jangan ya, anak jangan dilakukan. Oke, sekarang kalian kita siapa yang tahu ceritanya Malin Kundang? Acung. Ya, Malin Kundang cerita dari mana? Sumatera Barat atau Padang. Oke, sekarang tugas kalian, Pak Guru tugas ya. Kemarin Pak Guru udah kasih tahu gimana cara menentukan paragraf pertama, gagasan pokok, ya udah dikasih tahu kan? Nah, sekarang tugas kalian ya, kalian tentukan paragraf pertamanya mana, gagasan pokoknya mana, ya, ide pokoknya mana, ya, terus kesimpulannya apa, kemudian nasihatnya apa, ya. Sekarang kalian baca cerita dongeng Malin Kundang, lalu kemudian tugas kalian untuk menentukan ide pokoknya apa, paragraf pertamanya mana, ya. Oke, sekarang Pak Guru cukupkan ya pelajaran pada pagi hari ini. Lalu sebentar lagi kita istirahat, karena kita cukupkan. Tetap semangat ya, belajarnya tetap semangat demi membahagiakan orang tua. Nggak boleh putus semangat, harus tetap semangat ya. Tapi sebelum itu Pak Guru mau review, mau mengulang kembali tadi pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Anak-anak semua udah paham atau belum? Nah, Pak Guru mau tanya. Coba sekarang Pak Guru mau tanya ke Budi, ada berapa proses supaya kita bisa mendengar dan membedakan suara bunyi? Ada berapa proses? Benar sekali, ada 4 ya. Terus ada tunjukkan mana ruang siput. Iya. Ya, daripada paham semua, Pak Guru cukupkan ya. Pokoknya pesan Pak Guru ingat, nggak boleh ninggalin sholat. Ya, jangan melawan orang tua. Ya, Pak Guru pesan itu jaga baik-baik, tetap semangat ya. Semoga pelajaran hari ini membawakan berkah dan manfaat kepada kita semua, dan anak-anak semua juga bisa paham. Amin. Ya, Pak Guru akhiri, kita tutup pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.